5 sejarah dunia yang disembunyikan dan masih menjadi misteri. Sejarah dunia dianggap menyimpan banyak misteri dan rahasia yang belum terpecahkan hingga saat ini. Beberapa fakta sejarah yang diungkapkan dalam buku-buku sejarah terkadang hanya sebagian kecil dari kisah sebenarnya. Karena dalam perkembangan peradaban manusia, terdapat berbagai sejarah dunia yang disembunyikan dan masih menjadi misteri sampai dengan saat ini. Lalu apa saja sejarah disembunyikan dan masih menjadi misteri tersebut? Mari simak video ini sampai selesai, agar kita tidak gagal faham. 1. Misteri kematian Tutankhamun. Tutankhamun adalah seorang Fir'aun Mesir yang berkuasa pada abad ke-18 sebelum Masehi. Ia dikenal sebagai salah satu Fir'aun paling terkenal di dunia karena kekayaannya yang luar biasa dan makamnya yang ditemukan pada tahun 1922. Namun, penyebab kematian Tutankhamun masih menjadi misteri hingga saat ini. Beberapa teori menyebutkan bahwa ia meninggal karena malaria atau karena efek samping dari obat-obatan yang ia konsumsi. Ketika arkeolog Inggris Howard Carter membuka sarkofagus di Lembah Para Raja, Mesir, untuk pertama kalinya pada tanggal 16 Februari tahun 1923, ia memicu intrik dan misteri tentang Raja Muda dari zaman Mesir kuno. Siapa sebenarnya Raja Tutankhamun yang menempati makam tersebut? Bagaimana kepemimpinannya pada 3.300 tahun lalu dan apa yang menyebabkan Raja Tut meninggal di usia 19 tahun? Carter tidak memiliki jawabannya pada saat itu. Namun, teknik forensik modern dan teknologi medis masa kini telah mengungkap detail yang menyediakan petunjuk tentang apa yang mungkin memengaruhi kematian Raja Tut. Hasil tes DNA dan pindai CT menunjukkan bahwa ia mengidap malaria. Sementara tulang kaki bagian bawah yang retak dan agak cacat merupakan bawaan lahir yang dipercaya sebagai efek perkawinan sedarah yang umum dilakukan di kalangan bangsawan Mesir. Namun, para peneliti tidak puas dengan fakta tersebut. Frank Ruhli, ahli mumi dari Swiss, mengatakan bahwa sejak ditemukannya makam Raja Tut, banyak ilmuwan, akademisi, dan pengamat Mesir amatir mengajukan beberapa teori tentang apa yang sebenarnya membunuh sang Raja Muda tersebut. Bukti-bukti yang diberikan sangat menarik, meski tidak semuanya meyakinkan. 2. Misteri peradaban Atlantis. Atlantis adalah sebuah peradaban legendaris yang konon telah tenggelam ke dalam lautan ribuan tahun yang lalu. Meskipun banyak orang percaya bahwa Atlantis hanyalah sebuah mitos, namun beberapa teori menyebutkan bahwa peradaban tersebut benar-benar ada dan tenggelam karena bencana alam. Atlantis sebagai kota yang hilang adalah peradaban mitos kuno yang tenggelam di bawah ombak. Dikatakan terletak di suatu tempat di Samudera Atlantik menunggu untuk ditemukan kembali. Lalu, apakah Atlantis benar-benar ada? Muncul dalam dua dialog Plato lebih dari 2000 tahun yang lalu. Cerita tersebut hampir pasti merupakan kisah fiksi yang dimaksudkan untuk menyampaikan pesan kepada pembaca Plato. Seiring waktu, kisah Atlantis tertanam dalam imajinasi kolektif kita. Asal-usul mitos Atlantis sudah ada sejak lama. Ceritanya sekitar 9000 tahun sebelum Plato, ada sebuah peradaban yang terdiri dari setengah manusia, setengah dewa. Mereka tinggal di serangkaian pulau di suatu tempat di Samudera Atlantik. Peradaban besar ini diberkati dengan sumber daya alam yang melimpah, angkatan laut yang kuat, dan kekayaan yang melimpah. Tidak ada peradaban lain yang mampu menandingi kekuatan Atlantis. Tersebar di pulau-pulau yang luas, bangsa Atlantis hidup dalam utopia. Penduduknya yang dipenuhi kekuasaan dan kekayaan, lalai menghormati para dewa. Bangsa Atlantis menjadi tidak bermoral, serakah, dan sombong. Karena kesombongan dan keangkuhannya, mereka memutuskan untuk menyerang kota-kota di Eropa dan Asia, mengirimkan pasukannya untuk menaklukkan penduduk wilayah Mediterania. Lebih buruk lagi, sikap kurang ajar orang Atlantis membuat marah para dewa. Sebagai hukuman karena tersesat, para dewa mengirimkan gempa bumi dan api untuk menghancurkan mereka. Dalam suatu siang dan malam yang mengerikan, Atlantis tenggelam di bawah air bersama dengan para pejuang heroik Athena yang telah berperang melawan mereka.
Sejak saat itu, dikatakan bahwa wilayah lautan tempat Atlantis pernah berada tetap tidak dapat dilewati karena runtuhnya kerajaan Atlantis. 3. Kehidupan di bawah perut bumi. Banyak orang percaya bahwa ada sebuah dunia bawah tanah yang besar dan misterius yang dihuni oleh makhluk-makhluk aneh. Beberapa orang bahkan percaya bahwa makhluk-makhluk tersebut berinteraksi dengan manusia dan membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari. Namun, hingga saat ini tidak ada bukti yang kuat mengenai keberadaan dunia bawah tanah tersebut. Suatu teori mengenai relasi kehidupan manusia di bumi menyebutkan bahwa bumi, planet berusia kira-kira 4,5 miliar tahun ini, hampa di bagian tengahnya atau Hollow Earth, dan konon, disitulah menghuni bangsa Agartha yang penuh kebijaksanaan dan pengetahuan. Kisah ini pertama kali dicetuskan oleh seorang okultis asal Prancis, Alexandre Saint-Yves d'Alfeidre, lewat buku Mission de l'Inde en Europe, 1886. Buku tersebut diklaim Saint-Yves sebagai kesaksian yang meyakinkan terhadap keberadaan bangsa Agartha. Menurutnya, bangsa Agartha ini tinggal di gua-gua jauh di bawah tanah dan berkomunikasi kepadanya secara telepatik. Mereka, kata sang okultis Prancis, awalnya adalah sejumlah pemerintah di muka bumi yang disingkirkan ke dalam ruang bumi yang hampa di akhir zaman Kali Yuga, kira-kira 3200 sebelum Masehi. Berdasarkan cerita Saint-Yves, kehidupan di gua bangsa Agartha indah seperti keindahan di daratan Himalaya. Di Tibet, cerita tentang bangsa Agartha hingga kini dianggap sebagai mitos yang memiliki akar dalam kultur Hindu. Nama Agartha sendiri konon diambil dari Aryavarta, lokasi asal mula agama Hindu. 4. Hilangnya koloni Roanoke. Pada tahun 1587, sekelompok orang Inggris mendarat di pantai timur Amerika Utara untuk membangun koloni baru. Namun, pada tahun 1590, ketika pasukan pembebasan tiba di lokasi tersebut, koloni Roanoke telah hilang tanpa jejak. Hingga saat ini, hilangnya koloni Roanoke masih menjadi misteri besar dan tidak ada penjelasan yang memuaskan mengenai kejadian tersebut. Merujuk pada upaya pendirian koloni di Pulau Roanoke di wilayah yang kini merupakan bagian dari County Dare di Carolina Utara, Amerika Serikat atas keinginan Ratu Elizabeth I dari Inggris pada abad ke-16 untuk mendirikan permukiman permanen di Amerika. Koloni ini dimulai pada tahun 1585 dan disponsori oleh Sir Walter Raleigh. Koloni ini dijuluki koloni yang hilang karena para pemukim yang ditinggalkan di sana menghilang secara misterius ketika koloni ini dikunjungi lagi pada tahun 1590. Hingga kini, tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada pemukim di sana. Pada tanggal 11 Juni tahun 1578, Ratu Elizabeth I dari Inggris memberikan piagam pada Sir Humphrey Gilbert untuk memulai kolonisasi di dunia baru yang belum dimiliki oleh populasi Kristen. Ketentuan dari piagam ini tidak jelas, dan Gilbert memahaminya sebagai pemberian hak untuk menjelajahi teritori bagian Amerika Utara di utara Florida Spanyol. Ketika Gilbert meninggal dunia pada September tahun 1583 akibat tenggelam dari kapalnya dihantam badai, Elizabeth I membagi piagam tersebut pada Adrian Gilbert, saudaranya, dan saudara tirinya, Walter Raleigh. Gilbert mendapat hak untuk menjelajahi Newfoundland dan wilayah-wilayah di utara, sementara Raleigh diberikan pada tanggal 25 Maret tahun 1584 mendapat hak untuk menjelajah bagian selatannya, Virginia, meskipun telah lama diklaim Spanyol. Raleigh mengatakan jika ia tidak segera mendirikan koloni di sana, maka ia akan kehilangan hak kolonisasinya. Meskipun Raleigh punya hak untuk menjelajahi bagian Amerika Utaranya, ia dilarang meninggalkan ratunya, sehingga ia mengutus 2 kapal untuk melakukan ekspedisi dan mengawasi operasinya dari London. 5. Misteri Stonehenge. Stonehenge adalah sebuah situs bersejarah yang terletak di Wiltshire, Inggris. Struktur batu besar tersebut konon dibangun sekitar 5.000 tahun yang lalu. Namun,
Tujuan pasti dari pembangunan situs tersebut masih belum jelas hingga saat ini. Beberapa teori menyebutkan bahwa Stonehenge digunakan sebagai tempat ritual agama, observatorium astronomi, atau bahkan sebagai tempat penyembuhan spiritual. Menurut penulis abad ke-12 Geoffrey dari Monmouth, yang mana kisah Raja Arthur dan mitos sejarah Inggris dianggap faktual pada abad pertengahan, Stonehenge adalah hasil karya dari penyihir Merlin. Pada pertengahan abad ke-5, cerita mengenai ratusan bangsawan Inggris dibantai oleh bangsa Saxon dan dikuburkan di Salisbury Plain. Berharap untuk mendirikan tugu peringatan untuk rakyatnya yang tewas, Raja Aureolus Ambrosius mengiring tentara ke Irlandia untuk mengambil lingkaran batu yang dikenal sebagai Giant's Ring, di mana batu raksasa kuno telah dibangun dari Blue Stones Afrika magis. Para prajurit berhasil mengalahkan Irlandia tetapi gagal untuk memindahkan batu, sehingga Merlin menggunakan sihir untuk menyemangati mereka di laut dan mengatur mereka di atas kuburan massal. Legenda mengatakan bahwa Ambrosius dan saudaranya Uther, ayah Raja Arthur, dimakamkan di sana juga. Pada abad ke-17, arkeolog John Aubrey membuat klaim bahwa Stonehenge adalah karya para imam besar Keltik yang dikenal sebagai Druid, seorang imam, penyihir atau dukun dalam agama Keltik kuno. Teori ini secara luas dipopulerkan oleh William Stukeley, seorang ahli barang antik yang telah digali kuburan primitifnya di situs. Pada pertengahan abad ke-20, penanggalan radiokarbon menunjukkan bahwa Stonehenge berdiri lebih dari 1000 tahun sebelum bangsa Keltik menghuni daerah tersebut. Pada akhirnya teori tersebut lambat laun menghilang. Banyak sejarawan modern dan arkeolog sekarang setuju bahwa beberapa suku yang berbeda dari setiap bangsa berkontribusi pada Stonehenge. Batu-batu yang membentuk dinding luar lingkaran Stonehenge adalah batu pasir sarsen, keras, batu pasir silisifikasi 60 juta tahun yang sama dengan yang ada pada Marlborough Downs, sekitar 30 km ke arah utara. Massa sarsen terbesar diperkirakan 40 ton, setara dengan truk semen terisi penuh. Stonehenge batu-batu kecil, Blue Stones, merupakan paling misterius karena mereka asing di Inggris Selatan. Blue Stones dengan berat 4 ton ini, yang warnanya menjadi samar-samar abu-abu biru ketika basah, adalah sebagian dari batuan beku. Blue Stones disusun dalam lingkaran yang berada dalam lingkaran sarsen. Tidak ada yang tahu berapa banyak Blue Stones mungkin telah ada awalnya.